Ya pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio TCI Kuningan. Ada Bang Ahmad Khoirul Umam selaku analis politik. Selamat pagi Bang Umam. Pagi Mas Philip. Pagi. Ada juga Bang Aryo Seno Bagaskoro selaku politisi PDIP. Mas Seno. Selamat pagi, Mas. Wah, dengan ciri khasnya ya tetap sarung tangan hitam di sebelah kiri ya. Dan juga sudah terhubung dengan secara daring yaitu Bang Daniel Ansar Simanjuntak selaku politikus Gerindra. Selamat pagi Bang Daniel. Pagi Bang Daniel. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri, Mas Philip. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, Pak Presiden Prabowo kembali bikin geger begitu ya, bikin heboh dengan kata-kata raja kecil. Padahal kemarin menyebut ada pemerintah menteri-menterinya yang tambeng, yang dablek begitu. Ini sebenarnya siapa sih Bang Daniel begitu loh? Iya, Pak Prabowo memang secara eksplisit menyebutkan terkait dengan ada, saya sebutlah istilahnya disobedience dari sekelompok birokrasi terkait dengan upaya Pak Prabowo melakukan efisiensi. Karakteristik ini kan selama ini memang sudah di karakteristik birokrasi yang status quo terhadap perubahan dan sebagainya, terhadap perbaikan itu kan sudah menjadi kritik yang jamak dilakukan oleh para pengamat selama ini. Nah hari ini Pak Prabowo tentu melakukan banyak perbaikan-perbaikan tentu dari sisi anggaran, alokasi dan penentuan prioritas utama terkait agenda pembangunan yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan asbabun nuzul dulu kenapa kemudian penting adanya efisiensi. Pertama adalah kan dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Pak Prabowo memang ingin mendorong spesialisasi terhadap pelayanan publik yang punya skala ekonomi yang sangat besar sehingga bisa diberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itulah makanya ada kementerian-kementerian yang dipecah termasuk di lembaga atau badan yang pada saat ini ikut saya pimpin. Misalnya dari Kementerian Agama kemudian dipecah menjadi dua, Kementerian Agama itu sendiri, kemudian Badan Penyelenggara Haji. Tujuannya adalah melakukan spesialisasi. Nah, dengan konsekuensi adanya spesialisasi itu maka harus dilakukan efisiensi. Nah, terus terang Mbak, Pak Prabowo secara langsung melakukan pengecekan detail terhadap alokasi anggaran. Kan devils hides in details. Ya, makanya Pak Prabowo sampai ke satuan yang paling bawah beliau cek. Nah, kemudian ditemukanlah total dari yang bisa diefisiensi itu sekitar 306 triliun rupiah. Nah, itulah yang kemudian diefisiensikan dan itu semuanya alokasi-alokasi yang tidak berpihak terhadap kepentingan publik. Tapi kemudian alokasi-alokasi yang justru dianggap mubazir. Kira-kira begitu. Baik, Bang Daniel, ini kan berulang kali ya, dalam waktu dekat pula Pak Presiden selalu bilang dablek, bandel begitu. Sekarang ada yang mencoba melawan, memberikan perlawanan. Emang situasi internal birokrasi kita memang saat ini mengkhawatirkan seperti itu, Bang? Banyak gejolak begitu, dinamika yang terjadi. Atau seperti tadi saya sebutkan kan, selama ini memang kan kritik terhadap birokrasi kita itu tadi yang saya sebutkan status quo, banyak yang tidak welcoming dengan perbaikan, walaupun tentu banyak juga yang sangat welcoming dengan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang berpihak terhadap rakyat. Dan hari ini Pak Prabowo ingin melakukan itu. Kemudian kedua Mbak, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu secara tertutup itu sudah disampaikan berulang kali di forum kabinet, rapat-rapat kabinet. Kebetulan saya ikut dalam beberapa rapat kabinet. Pak Prabowo selalu memberikan sinyalemen agar para menteri, para kepala badan, para kepala lembaga tidak khawatir dan tidak takut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di birokrasi. Siapapun yang tidak berpihak terhadap agenda-agenda pro
rakyat itu bisa dalam tanda kutip bahasanya bisa dianulir atau bisa dimutasi, bisa diganti dan seterusnya. Nah, itu selalu diperingatkan oleh Pak Prabowo di rapat-rapat kabinet. Nah, termasuk agenda-agenda misalnya menteri yang tidak berpihak dan melakukan inefisiensi itu juga diperingatkan presiden di rapat-rapat kabinet. Dan bagi saya 7 tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, bagi saya itu SP1. SP1 surat peringatan pertama yang disampaikan Pak Prabowo baik. secara lisan ya, di rapat yang tertutup. Nah, yang kemudian disampaikan beliau di ruang publik yang dengan terang itu bagi saya sudah SP2. Nah, SP2 ini artinya ini nanti pasti ada SP3 dan seterusnya. Dan karakteristik Pak Prabowo itu kalau sudah SP3 tentu kita dan publik pasti tahu apa yang akan beliau lakukan. Yang jelas Pak Prabowo tentu punya catatan siapa dan institusi mana misalnya yang abai terhadap upaya efisiensi. Baik Bang Seno, kayaknya tadi juga udah senyum-senyum manja begitu. Ini tinggal satu peringatan lagi ya kalau dari kata Bang Daniel ya, tinggal SP3 nih reshuffle nih Bang. Ya, terima kasih. Memang kita publik bisa mencermati ya bagaimana komunikasi politik Presiden Prabowo itu cukup berbeda dibandingkan misalnya presiden sebelumnya Pak Jokowi. Selalu straight to the point, selalu tegas, selalu harfiah, dan itu bisa dimaknai sebagai suatu warning bagi siapapun di internal. Dan dari pidato yang kita rujuk ini tadi, ini kan sebenarnya mengarah kepada internal birokrasi, artinya orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi pemerintahan. Tapi tentu saja ini membuat publik menerka-nerka dong siapa sebetulnya. Lalu metodenya seperti apa sih, ini bentuk-bentuk dalam tanda kutip perlawanannya itu seperti apa. Kan publik juga ingin memberikan dukungan yang konkret gitu kepada apa yang menjadi visi dari Presiden. Bagaimana sih sebetulnya perlawanan terhadap efisiensi anggaran? Kok ada sih orang yang melawan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden? Nah, kami tentu saja tidak bisa memetakan siapa orangnya, lalu bagaimana bentuknya dalam bentuk perlawanan. Tapi sikap PDIP terhadap rencana efisiensi ini? Artinya begini, yang punya peta data itu tentu Presiden. Dan sebagai seorang Presiden yang memegang fungsi yang sangat sentral di Republik ini, kepala negara dan kepala pemerintahan, tindakan-tindakan terukur untuk menangani itu sepenuhnya ada pada otoritas Pak Prabowo, yang itu bisa tidak hanya berhenti di surat peringatan kalau versinya Bang Daniel tadi, tapi bisa ke tindak lanjut yang sistemik itu, dan publik bisa merasakan. Buat publik yang penting kan bukan masalah anggarannya berapa untuk apa, tetapi muaranya untuk kepentingan rakyat seperti apa. Pelayanan publik ada perbaikan nggak, ya kan? Kesejahteraan rakyat ada peningkatan nggak? Itu saja yang mau atau diinginkan oleh publik, bukan yang lain-lain. Kemudian kan PDIP juga salah satu partai yang kemudian secara cepat begitu ya untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto membuka siapa sih sosok rakyat ini. Karena artinya dengan suatu visi yang begitu progresif dari Presiden Prabowo, ada efisiensi anggaran untuk kemudian alokasi anggaran prioritasnya adalah pada program-program kerakyatan. Pasti yang pertama diinginkan oleh publik itu adalah keteladanan dari eksekutif itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri. Di saat yang sama tentu hari ini mata publik semakin kritis mengawasi. Bayangkan, hanya masalah misalnya yang dulu tidak pernah dibayangkan akan menjadi masalah, sirine pejabat di jalan raya saja. Ini pasca Presiden Prabowo mengatakan efisiensi anggaran di segala bidang, langsung jadi viral rame berhari-hari kalau itu kemudian ada sirine di jalan raya yang mobil berplat dinas. Ada mobil berplat dinas masuk ke jalur busway, langsung viral berhari-hari berminggu-minggu. Karena itu artinya publik semakin kritis. Jangan diajari publik untuk belajar tentang efisiensi anggaran, kalau kemudian keteladanan dari anak-anak buah Pak Prabowo belum bisa menampilkan itu. Itu yang diinginkan publik. Sama dengan misalnya soal penambahan staf sus dan lain sebagainya. Publik pasti akan semakin kritis dengan soal-soal itu. Oke, baik. Nah, tapi kan mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa harus di ruang publik penyampaian hal tersebut? Harusnya kalau memang ini dalam birokrasi, bisa saja internal. Nanti mungkin Mas Umam bisa menjabarkan ya, apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden kita, sehingga harus mengutarakan pernyataannya di depan publik. Sesaat lagi, kita akan kembali, tetap bersama kami.